Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifandi Ade Fernandes dari kelas 6E dengan NPM 2335 10441. Di video ini saya akan menyelesaikan tugas di mana eh, pada pembelajaran terakhir yaitu di pertemuan 15 yaitu di bagian deployment. Jadi di sini itu deployment itu merupakan eh, pre-build konsep atau momen kelulusan dari Expogo. Jadi Expogo itu ibarat kayak sepeda roda 3 yang stabil, namun developer harus lulus dari sana untuk menggunakan pustaka natif khusus seperti Bluetooth ataupun pembayaran INF. Ya, ada beberapa poin penting. Yang pertama itu era kelam atau ejecting. Dulu, ejecting itu memuntahkan ribuan baris kode natif secara permanen, memaksa developer memelihara file Gradle atau port file secara manual yang sangat rentan konflik. Yang kedua itu ada Continuous Native Generating atau CNG, yaitu filosofi modern di mana developer tidak boleh menyentuh kode natif jika tidak terpaksa. Folder Android atau iOS ini diperlukan sebagai folder sampah atau disposable yang sudah dihapus. Yang ketiga itu ada source truth, source, source of truth atau konfigurasi aplikasi berpusat murni pada app.json ataupun package.json. Yang terakhir itu ada auto generated, yaitu perintah npx expo prebuild secara otomatis merakit ulang folder native yang segar dan bersih. Yang kedua itu ada asset visual atau dress to impress. Jadi ikon yang buram atau amatir akan menghancurkan kepercayaan pengguna sebelum aplikasi dibuka. Ya, beberapa poin penting. Yang pertama itu ada sistem konfigurasi cerdas, yaitu Expo memproses satu gambar kualitas tinggi dari app JSON menjadi berbagai ukuran yang disyaratkan sistem operasi. Yang kedua itu ada Android Adaptive Icon atau Android 8 Plus. Ini icon ini tuh memiliki dua lapisan, yaitu ada foreground atau background. Desain ini tuh memungkinkan sistem menambah efek parallax atau mengubah bentuk menjadi squirrel circle tanpa memotong logo. Yang ketiga itu ada splash screen atau expose splash screen, yaitu layar pembuka untuk menutupi proses loading JS bundle ke memori dapat ditahan kemunculan hingga data API selesai diunduh agar pengguna tidak melihat layar putih kosong. Yang terakhir itu ada strategi rest mode atau dan tema. Itu digunakan di ruang aman atau safe space pada aset yang dipertahankan, mode konten atau cover. Jadi disediakan aset alternatif khusus untuk mode gelap atau dark mode demi kenyamanan mata pengguna. Ya, selanjutnya ada ES Build atau pabrik perakitan awan. Itu mengubah kode JavaScript menjadi file binner atau siap install. Seringkali kita itu terhalang oleh spesifikasi komputer. Ada 3 poin penting. Yang pertama ada demokrasi pengembangan iOS atau OS Build. Adalah CI atau CD berbasis awan yang memungkinkan build file atau IPA menggunakan laptop Windows ataupun Linux murah, memotong keharusan membeli MacBook. Yang kedua itu ada manage credential atau expose secara otomatis membuatkan, menyimpan dan mengelola sertifikat keamanan atau keystore provisioning, profile dan private keys. Di berangkas awan menyelamatkan developer di kerumitan kode signing. Selanjutnya ada profil build diantara melalui IceJSON untuk berbagai kebutuhan seperti development, review, dan juga production. Selanjutnya ada ES build atau distribusi internal dan otomatis. Ada 3 poin penting. Yang pertama ada internal distribution, membuat build khusus untuk tim QA dan dosen yang dapat diunduh dari via URL atau kode QR. Fitur ini memangkas waktu tanpa perlu melewati birokrasi Google Play Console atau test flight. Kedua itu ada otomatis DevOps atau EAS dapat diintegrasi dengan GitHub. Setiap push ke branch main akan otomatis memicu proses build. Yang ketiga itu ada perintah utama. Seluruh proses rilis dirangkum dalam satu perintah CLI yang elegan atau as build platform all. Selanjutnya ada auto update atau senjata rahasia development.
mengatasi bug kritis pasca rilis tanpa harus menunggu review App Store yang memakan waktu berhari-hari. Ada 4 poin penting. Yang pertama ada melewati review. Arsitektur aplikasi ini terdiri dari cangkang natif dan juga isi JavaScript atau OTA over the air. Update ini mengizinkan kita mengirimkan berbagai perbaikan JS atau aset gambar secara langsung kepada pengguna karena App Store memperbolehkan pembaruan logika atau JS. Yang kedua ada channel management. Tersedia seluruh distribusi seperti production, staging, juga preview untuk melakukan A or B testing atau hotfix secara aman. Selanjutnya itu ada algoritma dereferensial, hanya mengunduh bagian kode yang berubah atau patch kecil. Latar belakang sangat menghemat bandwidth pengguna terhadap fitur rollback instan jika update memicu error baru. Selanjutnya ada aturan emas atau otak tidak. Bisa mengubah kode natif jika Anda membaca penambahan pustaka yang menyentuh folder Android atau iOS, developer wajib melakukan build ulang atau APK atau IPA manual. Selanjutnya ada monitoring dan analis atau kotak hitam aplikasi. Di sini ada 4 poin penting. Yang pertama ada integrasi Sentry, bertindak sebagai pencatat error yang sangat rinci, melaporkan baris kode spesifik yang rusak, jenis HP, sisa baterai, kekuatan sinyal, hingga jejak aktivitas dan pengguna sebelum crash terjadi. Ada source maps, kode produksi telah diminifikasi atau minifet. Sentry membaca source yang diunggah saat build untuk menerjemahkan pesan error kembali ke nama file yang asli. Selanjutnya ada performance atau analisis, itu melacak durasi buka aplikasi dan waktu respon API dipadukan dengan tools seperti Amplitude atau Google Analytics untuk melacak perilaku pengguna atau drop off demi prioritas bisnis. Selanjutnya itu ada siklus modern, ada kode, build, ship, monitoring, fix, dan juga repeat. Selanjutnya ada integrasi keislaman, itu di mana development sebagai amal jariah, itu aplikasi yang dirilis melayani 24 jam atau developer tertidur jika kode memfasilitasi kebaikan atau penghayalan mengalir jika untuk keburukan dosen mengalir. Niatkan development untuk keselamatan. Yang kedua ada update atau semangat taubat. Itu memperbaiki bug secara instan adalah esensi dari taubat. Seorang mukmin tidak menunda perbaikan diri. Mereka segera melakukan perbaikan selagi koneksi masih ada atau nyawa masih ada. Yang ketiga ada monitoring sentry atau muraqabah, yaitu jika kita memantau crash aplikasi lewat sentry, kita harus jauh lebih sadar bahwa kehidupan kita di monitoring itu abadi oleh sistem pengawas Allah yang tidak pernah kehilangan log. Jadi mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.